نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semua umat yang berakidah dia punya hari raya, sehingga semua agama di negara ini mereka berhari raya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan hari raya bagi kaum muslimin. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, orang-orang Madinah mereka sudah memiliki hari raya. Lalu Nabi SAW meluruskan bagaimana cara berhari raya yang tepat. Nabi SAW mengatakan, "Qadimtu alaikum wa fikum yawmani tal'abuna fihima." Aku mendatangi kalian sementara kalian punya dua hari raya yang kalian gunakan waktu untuk bermain. Wa qad abdalahumallah khairan minhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti kepada kalian berdua, kepada kalian semuanya, dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya yang kalian miliki, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Pada saat kita merayakan Idul Fitri, tujuan besarnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menyelesaikan kegiatan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, agar kalian menyempurnakan hitungan, yaitu melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, dan agar kalian mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan agar kalian bersyukur. Sehingga kita kumpul di sini, tujuan besarnya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, di mana kita telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Bapak Ibu, para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kali ini saya akan bacakan khutbah yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau rahimahullah pernah menyampaikan sebuah pesan pada saat khutbah Idul Fitri. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, innakum sumtum lillahi 30 yawman wa kumtum 30 laylatan wa kharajtumul yawma tatlubuna minallah ay yataqabbala minkum. Kana ba'du salafi yadharu alaihi al-hazan yawma Idul Fitri fayuqalu lahu innahu yawmu farahin wa sururin fayaqulu sadaqtum walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbaluhu minni amla." Beliau menyampaikan sebuah khutbah, "Ayuhan nas, wahai masyarakat, innakum sumtum lillahi 30 yawman. Kalian telah melaksanakan puasa untuk Allah selama 30 hari. Wa kumtum 30 lailatan,
dan kalian telah melakukan qiyamul lail selama 30 malam. Wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi ayyataqabbala minkum, dan hari ini di tanggal 1 Syawal kalian keluar menuju lapangan untuk melaksanakan salat Id dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kalian. Lalu beliau menyampaikan, kana ba'dus salaf, dulu para ulama di masa silam. Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama tabi'in, menyampaikan ulama di masa silam artinya adalah para sahabat atau para tabi'in senior. Yadharu alaihi al-hazan yauma Idul Fitri, ketika Idul Fitri mereka tampak sedih. Fayuqalu lahu, maka ada orang yang bertanya, innahu yauma farahin wa surur, ini adalah hari kebahagiaan, hari di mana orang bisa bersenang-senang. Fayaqulu, kemudian beliau mengatakan, sadaqtum, betul, ini adalah hari kegembiraan. Walakinni abdun amarani maulaya, tapi aku hanyalah seorang hamba di mana Rabbku, Tuhanku telah memerintahkan aku an a'mala lahu amalan, untuk melakukan amalan, fala adri ayaqbaluhu minni amla, dan aku enggak tahu apakah Allah telah menerima amalku ataukah tidak. Petikan khutbah ini menceritakan tentang bagaimana kondisi batin para ulama salaf di masa silam, yang mungkin sangat berbeda dengan suasana hati kita. Pada saat kita memasuki Idul Fitri, kita seperti lepas, telah meninggalkan semua beban yang selama 1 bulan kita anggap itu sebagai sesuatu yang berat. Kita sudah boleh makan kapanpun, kita sudah boleh melakukan apapun. Bahkan ada banyak orang yang sudah merencanakan maksiat pasca Ramadan berakhir. Jamaah dimulakan Allah, perbedaan suasana batin antara kaum muslimin di masa sahabat dengan orang-orang generasi setelahnya digambarkan dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, innallaha tala'a ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubi ibadihi fakhtarahu li nafsihi wabta'athahu bi risalati. Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati semua hambanya, lalu Allah jumpai hati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati manusia terbaik. Lalu Allah pilih beliau untuk dirinya dan Allah jadikan beliau sebagai rasulnya. Tsumma tala ila qulubil ibad, kemudian Allah melihat kembali ke hati para hambanya. Fawajada qalba ashabihi sallallahu alaihi wasallam khairu qulubi ibadihim, kemudian Allah jumpai hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati manusia terbaik. Fakhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sahabat bukan masalah siapa yang duluan lahir, bukan masalah waktu kelahiran, tapi karena keberhasilan hati mereka yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjuk mereka untuk menjadi manusia-manusia terbaik yang menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bakar Al-Muzani pernah memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi sadri. Abu Bakar As-Siddiq tidaklah lebih unggul dibandingkan kalian dengan salat atau jumlah puasanya, tapi dengan takwa yang ada dalam hatinya. Bagian ini tidak mungkin bisa ditiru. Sekarang kita akan lihat bagaimana suasana batin para sahabat, sehingga kita bisa melihat seperti inilah contoh orang-orang saleh yang telah berhasil dalam melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat itu sangat takut dengan yang namanya dosa. Dalam pemahaman mereka, orang yang berdosa dia itu seperti berada di bawah batu besar yang sebentar lagi batu itu akan menimpanya. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu tahta sakhrin kabir yushiku ayyaqa alaihi. Mukmin itu memandang dosa yang dia lakukan seolah-olah dia berada di bawah batu besar
yang sebentar lagi akan menimpanya. Wa innal munafiqa yara dzunubahu mithludz dzubab. Sedangkan orang munafik melihat dosanya mithludz dzubab, yaqau fi anfi, itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Fayaqulu hakadza fatara. Kemudian dia tinggal tebas satu tepukan tangan, kemudian lalat itu terbang. Kita kadang membayangkan perbuatan dosa dan maksiat gampang untuk dihilangkan. Bagi para sahabat tidak demikian. Mereka sekali berbuat dosa, mereka menganggap ini adalah sesuatu yang menakutkan, sehingga seolah-olah dosa itu seperti batu besar yang saat lagi akan menimpanya. Karena itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqu minasy-sya'ri wa inna lana'udduha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Wahai kalian, beliau sampaikan ini di zaman tabi'in. Anas bin Malik pernah mengatakan, wahai kalian, kalian melakukan berbagai macam dosa, kalian anggap itu lebih lembut daripada rambut, padahal kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai itu sebagaimana layaknya dosa besar. Wa innahu lana'udduha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai dosa itu seperti dosa besar. Karena itu ketakutan mereka luar biasa pada saat mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat mereka selalu hati-hati dan waspada. Sebab mereka sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin dosa kita apakah diampuni ataukah tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para sahabat juga memandang bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa itu bisa menghapus amalnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan laporan dari seorang wanita, istrinya Zaid bin Arqam. Wanita ini mengatakan bahwa Zaid bin Arqam telah melakukan transaksi riba dengan dirinya. Menurut Anda bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Bi'sa mashtaraiti wa bi'sa ma syaraiti. Sungguh jelek transaksi yang kamu lakukan. Akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu Zaid. Kasih tahu Zaid kalau dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita kepikiran kalau transaksi riba yang pernah kita lakukan menghapuskan semua pahala Jumatan yang pernah kita kerjakan? Transaksi riba yang pernah kita lakukan menghapuskan pahala puasa 1 bulan Ramadan. Pernahkah kita membayangkan, ibu-ibu membayangkan ketika Anda membuka aurat bisa menghapuskan pahala sholat yang kita kerjakan? Seperti itu bayangan para sahabat. Sehingga saat beliau mendapatkan cerita bahwa Zaid bin Arqam melakukan riba, lalu kemudian Aisyah mengatakan, akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Zaid, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang tidak mungkin pernah kita punya. Kita tidak pernah punya amalan jihad, apalagi jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi para sahabat, satu dosa riba itu bisa menghapuskan dosa jihad. Kita berkali-kali nyicil KPR, tidak pernah kebayang kalau Jumatan kita hilang. Kita berkali-kali melakukan transaksi riba, tidak pernah membayangkan kalau ternyata ini bisa menghapuskan pahala puasa. Padahal pahala puasa kita tidak lebih hebat dibandingkan pahala jihad yang dilakukan oleh para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara mereka sampai ketakutan untuk menikmati kemewahan dunia karena takut amalnya hilang. Anda mungkin menghindari beberapa makanan enak karena pertimbangan pantangan kesehatan. Ini kolesterol, yang ini darah tinggi, yang ini potensi gula, yang ini potensi asam urat dan seterusnya, sehingga Anda tidak mengkonsumsinya. Sahabat mungkin tidak kenal dengan nama-nama penyakit itu, tapi mereka menghindari makanan enak karena takut hilang amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang kondisi penduduk neraka.
Allah mengatakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong kenikmatan kalian di dunia dan kalian telah menikmati semuanya. Pernah satu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau sedang puasa sunnah, lalu dihidangkan makanan untuk beliau dengan aneka makanan yang enak di masa silam. Bersiap untuk berbuka. Menjelang berbuka, beliau teringat perjuangan para sahabat yang mereka belum sempat menikmati aneka kekuasaan yang dimiliki oleh kaum muslimin pasca terjadinya penaklukan Fathu Mekah. Beliau teringat Mus'ab bin Umair. Di saat beliau mau menikmati makanan itu, Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh sementara beliau lebih baik daripada aku. Walam yatruk syai'an illa burdatan fi nafsi. Dan beliau tidak memiliki harta apapun yang dipakai untuk mengkafani jenazahnya selain satu lembar kain. In ghuttiya ra'suhu badat rijlah wa in ghuttiyat rijlahu bada ra'suh. Ketika dipakai untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ketika dipakai untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Enggak cukup kain kafan itu untuk menutupi jasadnya, tapi hanya itu yang dimiliki. Lalu beliau mengatakan, wa qad khashina an ujjilat lana hasanatuna fabaka wa taraka ta'am. Dan aku takut jangan-jangan aneka makanan ini adalah kenikmatan yang disegerakan oleh Allah, yang itu akan mengurangi pahala dari amal kita. Aku takut ini adalah balasan dari kebaikan yang pernah kita lakukan, yang pahalanya disegerakan oleh Allah dalam bentuk kenikmatan dunia. Lalu beliau nangis dan beliau tinggalkan makanan itu. Anda misalnya menikmati aneka hidangan makanan yang halal, apapun itu, mungkin tidak pernah sampai kebayang dalam hati kita kalau ini bisa mengurangi pahala sholat Id yang pagi ini kita kerjakan. Saya yakin selesai kegiatan ini, Anda sudah banyak punya rencana untuk makan apa. Ada yang sudah siap hidangannya sebelum subuh dan sesaat lagi akan dinikmati. Berharap khutbahnya jangan panjang-panjang. Bagi para sahabat, ketika mereka sudah bersiap untuk makan makanan yang enak, mereka berpikir, bisa jadi ini adalah pahala dari sholat Id yang kita kerjakan, yang disegerakan oleh Allah, sehingga tidak bisa kita nikmati ketika di akhirat. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan dunia dan kalian telah menikmatinya. Betapa jauhnya perbedaan antara suasana batin kita dengan mereka. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun suasana batin seperti ini butuh latihan sangat panjang. Bisa jadi butuh waktu seumur hidup kita, sehingga kita berlatih untuk jadi manusia yang hatinya baik. Sebagaimana kita berusaha untuk memperbaiki fisik, memperbaiki amalan yang lahiriah yang kita kerjakan. Dan terutama jamaah, di penghujung Ramadan, di selesai Ramadan, kaum muslimin di masa silam ketakutan amalnya tidak diterima. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunu ashaddah timaman liqabulil amal minkum ashaddah timaman bin amal. Jadilah manusia yang lebih perhatian diterimanya amal dibandingkan sebatas perhatian kalian untuk mengerjakan amal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Andaikan dari puasa kita selama 1 bulan penuh kita tidak mendapatkan apapun selain 1 hari diterima oleh Allah, itu sudah cukup. Karena ketika ada 1 amal kita yang diterima oleh Allah, berarti kita sudah menyandang predikat takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Namun tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah amalnya diterima atau tidak. Dan orang dulu sedih sementara kita tertawa. Karena itulah hadirin, di bagian akhir ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama,
Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi Ramadan yang kita telah lalui selama 1 bulan belum menghapuskan dosa kita, karena kita masuk bulan Ramadan dengan membawa dosa, dan sepanjang Ramadan kita nambahi dosa. Bisa jadi keluar Ramadan dosa itu belum hilang. Maka perbanyak untuk membaca istighfar. Allahumma ya wasi'al maghfirah, Allahumma ya wasi'al maghfirah, ighfir lana ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira lana ya arhamar rahimin. Yang kedua, perbanyaklah memohon agar amal kita diterima, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, mereka selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, satu batu bata yang dipasang oleh Ibrahim di Ka'bah diiringi dengan satu doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Anda bisa bayangkan berapa jumlah batu bata di Ka'bah. Itulah sejumlah doa yang dibaca oleh Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bersemangatlah untuk membaca kalimat ini, karena sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak pasti, kita dukung dengan banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.